1, 2, 3 silakan. Kak, boleh Kak? Langsung maju ke depan. Iya. Jangan lupa untuk perkenalan terlebih dahulu, backgroundnya dari mana, dan langsung saja. Cek. Selamat malam kakak-kakak semuanya, perkenalkan saya Ezra dari Universitas Pajajaran. Kak, saya itu dari jurusan hubungan internasional. Awalnya itu saya pengen nanya pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan internasional. Bagaimana rencana dari capres-capres untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan HI. Tapi dari tadi saya itu mendengarkan pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh panelis, mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tadi Kang Bisma, dan kembali lagi ke judulnya. Ini debat juru bicara. Maka saya ingin bertanya yang personal terkait kakak-kakak di sini, yaitu terkait kedekatan para jubir dengan para calon presidennya. Kayak gini Kak, saya terpantik oleh pertanyaan dari Kang Haikal tadi, bahwa harusnya jubir itu secara ideal memiliki jalur, memiliki channel langsung untuk dapat menyampaikan apa sih temuan-temuan kakak-kakak di sini yang setelah turun ke kami-kami yang di bawah ini. Jadi pertanyaan gini, apakah kakak-kakak bisa dengan nyata menyampaikan pendapat dan perhatian kami-kami di sini, atau ternyata kalian hanya berfungsi sebagai burung beo untuk capres-capres yang fungsinya hanya untuk parroting pendapat-pendapat dan hal yang sebenarnya udah diomongin sama capres-capres, cuman adu retorika aja di depan dan nggak bisa dengan nyata menyampaikan concern-concern kami di sini. Apakah kakak-kakak bisa dengan nyata menyampaikan pendapat-pendapat kami, atau hanya berfungsi sebagai mouthpiece dari para capres-capres yang ternyata nggak bisa apa-apa juga nanti ke depannya? Karena gini Kak, kalau nyatanya kakak-kakak itu hanya sebagai mouthpiece dan sebagai jubir muda itu nggak ada kedekatan antara bibir kalian dengan telinga capres, yang katanya itu menjadi representasi suara anak muda lah untuk capres-capres ini, maka narasi suara Gen Z penting yang dibawakan semua capres ini, mohon maaf kalau bagi saya. Kalau gitu apa bedanya nih kita Gen Z di sini, dan apa fungsinya sekarang kita kumpul-kumpul di sini untuk bertanya kepada mereka gagasan-gagasan capres, kalau nyatanya mereka juga nggak bisa apa-apa untuk mengubah arah gerak atau tujuan-tujuan daripada capres-capres ini. Sekian, terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Dengan Kak siapa mohon maaf? Ezra, baik Kak Ezra ya. Tadi menanyakan sejauh mana kedekatan para jubir muda ini dengan para capres dan cawapres, dan apakah hasil dari forum ini pun bisa tersampaikan kepada para tuan-tuan yang di atas sana. Mungkin di sini kita akan mulai dari Kang Farhan terlebih dahulu. Silakan Kang Farhan. Oke, terima kasih. Kak siapa? Ezra ya, Kak Ezra. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara soal pasangan Amin ya, satu, saya sampaikan bahwasanya kita bisa cek di beberapa kampanye Pak Anies dan Muhaimin, ada dua yang paling fenomenal ya, Desak Anies dan Selepet Imin. Itu nggak hanya kemudian jubir yang bertanya, tapi justru kita menghadirkan kawan-kawan yang masih ragu, kawan-kawan yang masih bimbang, kawan-kawan yang bahkan kemarin ada pendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo untuk bertanya langsung gitu. Harapannya apa? Harapannya bukan sekadar menggalang massa, tapi justru mendengarkan dan memberikan argumen yang sekiranya bisa menjadi satu wacana publik, bisa jadi satu bahan diskusi, dan nantinya bisa menjadi satu poin-poin yang akan diajukan ketika nanti menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kalau ditanya soal kedekatan, saya sejujurnya paling nggak suka kalau ketemu Pak Anies. Kenapa? Karena menurut saya ketika saya bertemu dengan beliau, artinya saya akan hanya menjadi oh ini bocah saya gitu ya, oh ini bocahnya Pak Anies gitu segala macam. Saya selalu kalau bisa menghindar. Kenapa? Karena menurut saya ini adalah representasi teman-teman yang bukan kemudian mengikuti patron politik gitu. Justru saya di sini memang hadir, kalau saya bicara terbuka ya, saya melihat satu-satunya calon presiden yang paling pantas memimpin adalah Pak Anies gitu. Dan saya ingin memastikan seluruh gagasan yang disampaikan oleh teman-teman dalam tongkrongan saya muter itu disampaikan disampaikan langsung ke Pak Anies sebagai bahan refleksi beliau. Dan yang ketiga nih dari penegasan poin tadi ke Mas Haikal lalu ke teman-teman yang lain. Saya di sini kan membuat gerakan Amin Muda. Sebelumnya gerakan Bersama Indonesia, sebelumnya lagi menjadi ketua BMKM UGM, sebelumnya lagi membuat gerakan mengajar dan segala macam. Itu saya gunakan semuanya untuk apa? Untuk menekan pemerintah. Pun nanti yang menang Pak Anies, justru itu menjadi semakin besar tekanannya buat Pak Anies gitu loh. Kalau kita lihat sekarang, ini saya bilang kan, saya akan menjadi jaminan ketika Pak Anies akan represivitas. Jadi justru ini jadi satu panggung yang menurut saya jadi kesempatan yang baik. Kita ini sebaiknya pick orang yang paling mungkin untuk bisa kita sampaikan, kita tagih gitu loh. Nah menurut saya kemungkinan itu ada di Pak Anies. Itu poinnya. Jadi bukan kemudian kita mendukung karena tokoh atau gagasannya yang kemudian spektakuler. Menurut saya
bukan di situ. Tapi kepentingan teman-teman apa? Dukung dan perjuangkan gitu. Kalau nggak bisa, ya ayo kita tekan sama-sama. Justru kita kumpul di sini, aku ketemu sama Kak Cindy, Kak Iyang, segala macam semuanya. Itu untuk menggalang konsolidasi gerakan sosial politik. Tujuannya apa? Mungkin di 2029 kita bisa memberikan fakta integritas, fakta politik anak muda kepada calon Presiden Republik Indonesia 2029. Itu poin saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Farhan, sudah cukup ya. Baik, selanjutnya Kang Christian, silakan untuk menjawab langsung pertanyaan dari Kang Ezra. Baik, terima kasih Kang Ezra. Kalau ditanya secara personal, secara pribadi seberapa dekat saya dengan capres yang didukung, ya saya bertemu beliau juga masih bisa dihitung jari. Tapi kalau ditanya apakah bisa menyampaikan concernnya teman-teman muda kepada pasangan yang didukung, saya yakin bisa. Lewat mana? Yang pertama, saya kebetulan ada di unsur tim pemenangan juga di kota. Kalau kakak-kakak ini justru levelnya nasional ya. Saya sih di level kota, tapi saya yakin masih bisa sampai. Jalur yang kedua adalah melalui jalur partai politik. Karena kebetulan saya juga pengurus partai politik di kota Bandung. Dan memang secara struktural politik yang sudah terjadi, yang sudah berjalan, ya kita memang bisa menyampaikan aspirasi kita ke level atas, baik provinsi maupun pusat gitu. Dan hal yang sama terkait capres dan cawapres, gagasan dan juga aspirasi teman-teman, saya pastikan itu bisa disampaikan juga sampai ke level pusat, yang mana di level pusat ya kita tahu sendirilah, mereka pasti juga menyampaikan kepada capres yang didukung. Ada dua jalur itu yang bisa dimanfaatkan dan itu bisa menyampaikan aspirasi dari teman-teman gitu. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Christian. Lanjut kepada Kang Firdian, langsung saja, silakan Kang. Tadi Kang Ezra mention soal personal. Berarti kan saya harus juga mempertanggungjawabkan personal saya selama ada dalam dunia aktivisme seperti apa. 4 tahun ada di dunia BEM. Dari zaman 2019, 20, 21, 22. 4-4-nya saya hidup di dalam gerakan mahasiswa. 4-4-nya ketika saya memimpin menjadi wakil menteri, ketua BEM FISIP, ketua BEM Unpad, saya tidak menggunakan jalur organ ekstra manapun. Bukan tanpa sebab, tapi karena saya tidak ingin perjuangan saya itu menjadi perjuangan yang punya patron klien, dan perjuangannya adalah menjual tokoh tunggal, bukan menjual nilai yang dibawa oleh tokoh gitu. Maka ketika awal saya mempertimbangkan, saya sama kayak Mas Farhan, bahkan Mas Farhan mungkin merasakan Ganjar di lapangan ya, saya enggak gitu. Saya merasakan Anies di lapangan, dan waktu itu SMA saya libur, gara-gara takut kerusuhan oleh kelompok kanan saat pilkada DKI. Jadi kita masing-masing punya trauma sendiri nih, soal tidak memilih Anies dan tidak memilih Ganjar gitu kan. Kalau bicara soal kedekatan, saya ikut mengafirmasi. Jadi saya sebagai jubir muda Ganjar Mahfud, dan kebetulan juga part of tim pemenangan muda di nasional, punya slot untuk ikut Mas Ganjar tuh kemana-mana. Tapi saya nggak mau, kalau nggak ada di sana yang bakal saya lakukan untuk menginfluence Mas Ganjar. Dan ketika datang ke Balikpapan dan Samarinda, kenapa saya pengen hadir? Karena saya pengen di sana Mas Ganjar tuh ngeluarin statement. Jadi sebelum berangkat ke Kalimantan, saya kontak dulu ketua BEM di sana. Apa sih masalah di Kalimantan Timur? Dijawablah soal kelangkaan BBM. Di sana teman-teman SPBU itu ngantri, setiap hari ngantri. Kalimantan Timur adalah penghasil kilang terbesar kedua di Indonesia, tapi orang Kaltim yang ngantri beli SPBU. Nah saya tuh greget pengen Mas Ganjar tuh nge-state bahwa ayo berantas mafia. Dan akhirnya apa yang saya lakukan, datang ke sana, makan siang bareng Mas Ganjar, saya tanya pendapatnya Mas Ganjar gimana soal mafia segala macam. Saya bilang Mas Ganjar siap gak berantas mafia? Ya saya akan siap bla bla bla. Dan saya nggak mau itu personal. Saya langsung event berikutnya adalah ada satu event kumpul pemuda ala desakan tadi lah, tapi nggak dibikin seremonial gitu. Ditanya soal bagaimana Mas Ganjar akan memberantas BBM. Dan jawabannya tegas, kita akan berantas mafia. Saya sudah hubungi PJ-nya dan lain sebagainya untuk sebagai pertimbangan dan saran. Artinya, saya bahkan pernah di rapat berdebat langsung dengan Hasto, Sekjen PDIP. Atas keputusan mereka melihat pemuda itu seperti drama. Saya bilang enggak, udahlah Pak, janganlah pemuda ini dijadikan sebagai drama. Jadikan pemuda ini sebagai arena gagasan. Dan diterima teman-teman. Makanya ketika bicara soal kedekatan, saya nggak mau bicara kedekatan ya, tapi saya pengen bicara soal apa yang teman-teman sampaikan hari ini, saya catat dan saya berjanji saya akan bawa langsung Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Firdian untuk jawaban luar biasanya. Silakan Kang Ezra untuk kembali memberikan tanggapan selama 2 menit untuk jawaban para ketiga jubir di depan tadi.
Oke, baik, terima kasih Kang Farhan, Kang Kris, dan Kang Iyang atas jawabannya. Alasan saya bertanya yang tadi itu karena pada akhir hari saya tidak ingin kami sebagai Gen Z, sebagai mahasiswa itu hanya digunakan aja suaranya. Cuma ditunjukkan perhatiannya itu ketika pemilu, tetapi setelah pemilu itu tidak diikut sertakan. Kalau memang para capres-capres itu memiliki tujuan untuk ada partisipasi daripada pemuda-pemuda, kenapa saya nanya agar bisa dinilai dari sekarang apakah dalam kampanye juga udah partisipatif atau belum dengan pemuda-pemuda. Dan dari jawaban-jawaban tadi dari ketiga jubir ini silakan dinilai oleh teman-teman mana capres-capres yang bisa dengan nyata merealisasikan itu dari sekarang sampai nanti ketika menjabat. Karena balik lagi sakit hatinya pemuda itu kalau misalnya kembali lagi hanya digunakan sebagai mouthpiece, sebagai alat, sebagai apa ya, boneka untuk dimainkan di awal-awal. Dan terakhir akang-akang semuanya, kalau terkait komitmen personal, saya rasa kita semua akan memegang komitmen personal akang-akang semuanya di depannya. Tetapi lagi-lagi harapan dari saya adalah jangan sampai nanti kami pemuda-pemuda itu tidak ada ruangnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam penentuan kebijakan dalam policy making dan apapun yang bersangkutan dengan anak muda lainnya. Karena meskipun sekarang capres-capresnya tua-tua, ada satu yang muda tapi ya itu wakil. Meskipun capres-capresnya tua-tua, saya harapkan keputusan-keputusan mereka itu berdampaknya besar bagi kami yang masih muda-muda ini. Kami yang akan reap the benefits or the misfortunes that they have done during the next 5 years. Sekian, terima kasih akang-akang. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Ezra. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa harapannya tentu anak muda bukan hanya dibutuhkan sekarang aja untuk digiring opininya, untuk memilih siapa yang cocok untuk menjadi capres dan cawapres nanti yang terpilih gitu kan. Tetapi ketika sudah terpilih tentunya anak muda diberikan ruang untuk sama-sama bisa berkolaborasi, mewujudkan dan tentunya bisa terbuka untuk para anak muda ya dalam memberikan aspirasi. Baik, masih ada waktu, saya akan buka satu pertanyaan lagi, persilakan teman-teman semua.